dari SK Akhir 074. Dan ini teman dia selanjutnya. Hai, aku Rada dengan NPM akhir 116. Ini teman aku berikutnya. Hai, aku Listia dengan NPM akhir 152. Ini rekanku. Halo semuanya, perkenalin, aku Anissa dengan NPM akhir 164. Let's get started. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita menuju ke topik utama pembahasan kita, di sini aku mau menjelaskan mengenai pengertian hukum bisnis serta pengertian pelanggaran hukum bisnis. Jadi, hukum bisnis adalah segala bentuk peraturan yang dibuat guna untuk mengatur segala unsur bisnis. Apa saja unsur bisnis tersebut? Unsur bisnis ada perdagangan, industri, jasa atau servis. Nah, hukum dibuat tentu karena adanya sebuah pelanggaran yang terjadi. Nah, pelanggaran hukum bisnis terjadi karena adanya seseorang atau sekelompok orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum bisnis. Nah, apa sih contoh dari pelanggaran hukum bisnis tersebut? Check it out! Cerita ini dimulai dengan terbentuknya perusahaan E yang merupakan hasil dari merger yang terjadi pada tahun 1985 antara dua perusahaan, yaitu perusahaan gas alam H dan N. Hasil penggabungan tersebut kemudian dinamakan perusahaan E. Bisnis inti perusahaan E bergerak dalam bidang industri energi, yaitu penyediaan gas alam dan pengelolaan pipa gas. Kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan E disebabkan karena adanya ketidakstabilan harga energi dan gas, sehingga banyak perusahaan yang tidak ingin menandatangani kontrak jangka panjang karena fluktuasi harga yang besar. Sehingga perusahaan E membeli kontrak gas berjangka 30 hari dari berbagai pemasok dan kemudian menggabungkan kontraknya untuk menawarkan harga jangka panjang kepada perusahaan aktivitas lokal. Akibat besarnya fluktuasi yang terjadi, kondisi ekonomi perusahaan E pun semakin memburuk. Hal itulah yang akhirnya membuat perusahaan E memanipulasi laporan keuangannya dengan melebih-lebihkan laba usahanya dan mengurangi jumlah utang yang dimilikinya. Kronologinya, pada 12 Oktober, KAPAA menerima perintah dari pengacara perusahaan E untuk memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan perusahaan E menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta US dollar. Akan tetapi, pada periode tersebut, perusahaan E mengalami kerugian sebesar 644 juta US dollar yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh perusahaan E. Awal terungkapnya mega skandal ini bermula ketika manajemen perusahaan E telah melakukan penggelembungan nilai pendapatan senilai 600 juta US dollar dan menyembunyikan hutang senilai 1,2 miliar US dollar. Terjadi kolusi tingkat tinggi antara manajemen perusahaan, analisis keuangan, para penasehat hukum, dan auditornya. Akhirnya, kasus ini mulai terungkap pada Desember tahun 2001, lalu menggelinding pada tahun 2002, yang berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global, yang ditandai dengan menurunnya harga saham di berbagai bursa efek di belahan dunia. Hingga pada akhirnya, dikarenakan pendapatan ekstrim yang didapat, perusahaan E terpaksa mengajukan pilot pada tanggal 2 Desember 2001. Peranan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah inti dari kesuksesan organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja, mengelola risiko, dan meraih keunggulan kompetitif di pasar. Nah, bagaimana sih peranan manajemen perusahaan E? Yang pertama, pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dalam menekankan perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar. Namun, mutu dan independensi audit dikorbankan. Yang kedua, standar profesi akuntansi yang luntur adanya. Perusahaan E menggunakan praktik akuntansi yang kreatif untuk menyembunyikan utang besar dan meningkatkan laporan keuangannya secara artifisial, menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas profesi akuntansi.
sehingga standar profesi akuntansi untuk perusahaan mulai ditinjau ulang secara ketat dengan penekanan lebih besar pada transparansi, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang ketat. Berikutnya, pendiri membangun perusahaan dengan berhutang. Pendiri perusahaan E, khususnya KL, mendirikan perusahaan dengan memanfaatkan hutang dan investasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan investor. Mereka menggunakan model bisnis yang agresif dan ambisius untuk memperluas operasi E secara cepat. Ketika E mengalami keadaan hampir bangkrut, pendiri E mengatakan bahwa perusahaannya baik-baik saja. Yang terakhir, laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi. Pengaturan keuangan di perusahaan E dilakukan oleh sejumlah eksekutif senior, termasuk JS, AF, dan beberapa anggota tim keuangan lainnya. Mereka menggunakan praktik akuntansi yang kreatif dan terkadang ilegal untuk menyembunyikan utang besar perusahaan dan meningkatkan laporan keuangannya secara tidak jujur. Perusahaan E dan kantor akuntan publik A sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan E. Perusahaan E telah melanggar etika dalam bisnis dengan melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan A, yang bertindak sebagai auditor, telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. A telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan E. Hal ini jelas A tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Kemudian perusahaan E juga tidak menerapkan praktek good corporate governance. Mereka terlibat dalam praktik akuntansi yang manipulatif dan tidak jujur, serta menyembunyikan hutang besar di luar neraca keuangan perusahaan, yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu dengan tidak menerapkan praktek seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, serta etika yang baik, yang mengakibatkan kebangkrutan dari perusahaan E itu sendiri. Peranan auditor. Peranan auditor dalam kasus E sangat penting karena mereka seharusnya bertanggung jawab untuk memverifikasi keuangan yang ada di perusahaan dan memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa laporan keuangan yang ada sudah akurat dan dapat dipercaya. Namun dalam kasus ini, auditor AA gagal melakukan tugasnya dengan benar karena tidak mengungkapkan praktik akuntansi secara jujur, sehingga menyebabkan adanya keraguan dan konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan. Kegagalan auditor ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada skandal keuangan perusahaan E. Pelanggaran etika bisnis adalah perilaku atau tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika dalam konteks dunia bisnis. Pelanggaran kode etik dapat memiliki konsekuensi yang merusak tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi juga bagi berbagai pihak yang terlibat. Mencegah pelanggaran kode etik di perusahaan merupakan tugas yang penting. Berikut berbagai solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi risiko pelanggaran kode etik di masa depan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkala untuk seluruh staf tentang standar etika dengan memberikan contoh kasus nyata dan cara menghadapinya. Yang kedua, penguatan kebijakan. Mengupdate dan sesuaikan kode etik secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan hukum yang relevan. Ketiga, sistem pelaporan yang efektif dengan cara jamin bahwa tidak akan ada aksi balasan terhadap pelapor. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Dengan cara memastikan bahwa manajemen tingkat atas juga terlibat aktif dalam kepatuhan etika dan menjadi contoh yang baik. Kelima, lakukan audit dan juga pemantauan internal secara rutin untuk mengawasi kepatuhan terhadap kode etik. Keenam, transparansi dan komunikasi. Dengan memberikan transparansi mengenai bagaimana kasus pelanggaran ditangani dan apa konsekuensinya. Ketujuh, penghargaan dan sanksi. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan integritas luar biasa serta terapkan sanksi yang adil dan konsisten bagi siapa saja yang terbukti melanggar kode etik.